Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan sosial tema 4 subtema 2. Kita akan belajar materi mengenai kerjasama negara-negara ASEAN. Mari kita mulai pembelajarannya. Berikut adalah petunjuk penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi pembelajaran. Kita akan belajar mengenai ASEAN. Apakah itu ASEAN? Mari kita cari tahu bersama. Pengertian ASEAN. ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Perbara atau lebih populer dengan sebutan ASEAN. Merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967. ASEAN itu dibentuk oleh siapa saja sih? Mari kita lihat. ASEAN dibentuk oleh 5 negara berikut, yaitu Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Apa sih tujuan dari organisasi ASEAN ini dibentuk? Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggota dengan cara yang damai. Sekarang kita masuk pada negara-negara anggota ASEAN. Apa saja sih negara anggotanya? Mari kita lihat. Ada Laos, Thailand, Singapura, Kamboja, Indonesia. Apakah ada lagi anggota ASEAN? Oh, ternyata masih banyak. Taiwan, Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Bangladesh. Wow, ternyata masih banyak ya. Terdapat juga Papua Nugini, Vietnam, Palau, Filipina, Brunei Darussalam. Sekarang kita masuk pada bentuk kerjasama negara-negara di organisasi ASEAN. Yang pertama adalah kerjasama bidang ekonomi. Program kerja di bidang ekonomi antara lain adalah komoditi utama terutama pangan dan energi, kerjasama di bidang industri, kerjasama di bidang perdagangan. Selanjutnya adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya. Pada bidang sosial, bidang pembangunan sosial dengan menekankan pada kesejahteraan anggota, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Bantuan terutama pada kaum wanita, pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraannya. Selanjutnya pada kerjasama bidang kebudayaan dan penerangan. Bantuan kepada para cendekiawan, penulis, artis, dan media massa yang memungkinkan mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam menumbuhkan rasa kepribadian, persahabatan regional, pertukaran atau festival kebudayaan, kesenian, dan film. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan atau militer. Usaha untuk menciptakan kestabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara ditempuh melalui beberapa penandatanganan dokumen atau kesepakatan. Contohnya, Zopfan merupakan perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral, perjanjian persahabatan kerjasama Asia Tenggara, perjanjian kawasan bebas nuklir, komunitas keamanan ASEAN. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama dengan negara-negara ketiga. ASEAN mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama kerjasama di bidang ekonomi dengan negara mana saja, yaitu negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, Jepang.
Hal itu sesuai dengan sasaran ASEAN itu sendiri. Sekarang kita masuk pada materi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial. Contohnya adalah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda bencana alam. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi di negara-negara konflik. Selanjutnya, pemuda Indonesia berpartisipasi dalam ASEAN Foundation Model untuk mempelajari proses pembuatan keputusan dan saling menyampaikan masalah negara masing-masing. Indonesia dan beberapa negara lainnya sama melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus, misalnya dalam penanganan wabah penyakit. Selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama bidang budaya. Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk melakukan kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara. Indonesia berpartisipasi dalam ajang olahraga ASEAN seperti pelaksanaan SEA Games pada tahun 2018. Indonesia berpartisipasi dalam festival film yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Indonesia dan negara-negara ASEAN saling mengenalkan dan mempromosikan kebudayaan melalui berbagai kegiatan seperti pertukaran pelajar. Sekian materi yang disampaikan hari ini. Setelah mempelajari berbagai materi, kita akan masuk pada latihan soal. Mari kita mulai latihan soalnya. Yang pertama, manakah salah satu negara pendiri ASEAN? Apakah Brunei Darussalam? Ternyata salah. Ya, benar. Salah satu negara pendiri ASEAN adalah Malaysia. Selanjutnya, di mana organisasi ASEAN didirikan? Di Bangkok. Yang ketiga, pertukaran pelajar merupakan bentuk kerjasama pada bidang pendidikan dan budaya. Manakah sektor ekonomi yang tepat pada kerjasama ekonomi di ASEAN? Apakah sektor kebudayaan? Sektor pangan. Sektor ekonomi yang tepat pada kerjasama ekonomi di ASEAN adalah salah satunya adalah sektor pangan. Yang terakhir, yang bukan peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN adalah mengirim tim kesenian. Karena mengirim tim kesenian adalah peran Indonesia dalam bidang kebudayaan di ASEAN. Selanjutnya, kita kembali ke halaman utama atau dapat mengulangi permainan. Kita masuk pada rangkuman materi yang telah disampaikan pada hari ini. Kalian dapat menekan home untuk kembali ke halaman utama untuk mengulangi materi yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.